Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jennifer Patricia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian artikel ilmiah saya yang berjudul Menganalisis Chatbot AI dalam Pembelajaran Bahasa Mandarin, Studi Kasus ChatGPT dan Gemini. Dalam artikel ilmiah saya kali ini, terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama ada abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, keempat kerangka kerja penelitian, yang kelima hasil penelitian, dan yang terakhir di bab 6 ada kesimpulan. Kali ini saya akan masuk ke pembahasan mengenai bab 1 yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua chatbot kecerdasan buatan yaitu ChatGPT dan juga Gemini AI dalam konteks pembelajaran bahasa Mandarin sebagai bahasa asing. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan ketepatan jawaban yang diberikan oleh kedua chatbot tersebut, baik ChatGPT dan Gemini AI, dan juga chatbot mana yang paling mendukung untuk pembelajaran dalam bahasa Mandarin itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas bab bagian pendahuluan. Seiring berkembangnya teknologi seperti AI dan juga chatbot, kini banyak dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama bagi mahasiswa dan juga dalam bidang pendidikan. Termasuk juga dalam pembelajaran bahasa asing, seperti salah satu contohnya bahasa Mandarin, yang tentunya merupakan bahasa yang dianggap sulit oleh banyak orang. Namun, masih sedikit penelitian yang membandingkan mana yang lebih efektif sebagai pendukung pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Mandarin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai performa kedua chatbot tersebut, baik ChatGPT dan juga Gemini, dan mana chatbot yang paling cocok dipakai sebagai media pendukung pembelajaran bahasa asing, khususnya pembelajaran dalam bahasa Mandarin. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang saya sebagai penulis lakukan yaitu saya membuat beberapa pertanyaan dalam bahasa Mandarin, lalu saya mengajukan pertanyaan yang sama ke kedua chatbot, yaitu ke dalam ChatGPT dan juga Gemini AI. Setelah itu, saya membandingkan hasil jawaban yang mereka berikan. Analisis yang saya sebagai penulis lakukan mencakup tiga faktor utama. Yang pertama, ada jawaban akurat dan tepat, jawaban sesuai konteks dan perintahnya, dan yang paling terakhir adalah seberapa baik chatbot itu menjelaskan atas jawaban yang mereka berikan. Lalu saya akan membahas ke kerangka kerja penelitian. Penelitian ini didasarkan pada hubungan antara penggunaan chatbot dan efektivitas belajar bahasa Mandarin. Berikut adalah kerangka kerja penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini melibatkan dua chatbot, yaitu ChatGPT dan juga Gemini AI, yang mana kedua chatbot ini merupakan variabel independen yang diuji berdasarkan tiga jenis tugas atau skenario yang dirumuskan ke dalam beberapa hipotesis. Untuk hipotesis pertama ada chatbot diminta untuk menulis ulang kalimat menggunakan bahasa sehari-hari. Tujuannya untuk melihat apakah chatbot bisa menyederhanakan kalimat ke bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami atau tidak. Untuk hipotesis kedua, chatbot diuji dalam menentukan struktur kalimat, yaitu subjek, predikat, dan juga objek. Ini bertujuan untuk mengukur seberapa akurat pemahaman chatbot terhadap susunan dasar kalimat dalam bahasa Mandarin. Untuk hipotesis ketiga, chatbot diminta untuk membuat kalimat berdasarkan gambar dan daftar kosakata yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini bertujuan untuk melihat kemampuan chatbot dalam menyusun kalimat yang konstekstual dan sesuai dengan gambar dan kata-kata yang diinginkan. Dengan tiga pengujian ini, saya sebagai penulis dapat membandingkan bagaimana masing-masing chatbot merespon tugas pembelajaran bahasa Mandarin secara praktis dan aplikatif. Selanjutnya, saya akan masuk ke bab di mana kita akan membahas hasil penelitian saya. Dari hasil pengujian terhadap ChatGPT dan juga Gemini AI berdasarkan ketiga hipotesis tadi, ditemukan beberapa hal penting. Untuk hipotesis pertama, yaitu menulis ulang kalimat. ChatGPT lebih konsisten dalam menyusun ulang kalimat menjadi bahasa sehari-hari yang alami dan mudah untuk dipahami. Sementara Gemini kadang menggunakan kalimat yang terlalu singkat atau
terasa kaku. Untuk hipotesis kedua, yaitu struktur kalimat. ChatGPT lebih tepat dalam menentukan subjek, predikat, dan objek pada kalimat tertentu, terutama pada bagian kalimat yang kompleks. Sedangkan untuk Gemini, cenderung kurang stabil dalam menjalankan struktur secara menyeluruh. Untuk hipotesis ketiga, yaitu membuat kalimat dari gambar dan kosakata yang sudah ditentukan. ChatGPT mampu mengaitkan gambar dan kosakata secara lebih logis dan konstekstual. Sementara itu, Gemini terlalu terbatas dalam pemahaman visual dan kadang menyusun kalimat yang kurang relevan dengan gambar yang diberikan. Secara keseluruhan, ChatGPT menunjukkan performa yang lebih unggul dalam ketiga aspek hipotesis tadi, terutama dalam hal ketepatan struktur, konteks kalimat, dan penyampaian yang sesuai untuk pembelajaran bahasa Mandarin. Yang terakhir, saya akan masuk ke bab kesimpulan. Dari penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa ChatGPT lebih unggul dan lebih cocok digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran bahasa Mandarin. Karena mampu, yang pertama ada menyediakan jawaban yang mendalam dan konstekstual. Yang kedua, menyesuaikan jawaban sesuai dengan perintah yang diminta. Oleh karena itu, ChatGPT sangat direkomendasikan untuk mahasiswa atau pelajar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa, terutama bahasa Mandarin mereka secara mandiri dan interaktif. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.